Yang kita lihat di sini adalah teknologi anti-drone terbaru yang dipamerkan di salah satu pameran senjata terbesar di dunia, di SEI. Bukan rahasia lagi bahwa drone kecil, murah, dan sangat presisi merupakan salah satu senjata paling mematikan di medan perang saat ini. Seperti yang sudah sering kami bahas, pertanyaan besar yang belum terjawab yang dihadapi setiap militer di dunia sekarang adalah, sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Dan itulah tepatnya pertanyaan yang kami datang untuk cari jawabannya. Dari radar canggih hingga senjata jammer, rudal mini, bahkan laser, kami berbicara dengan beberapa perusahaan pertahanan terkemuka dunia untuk memberikan gambaran tentang cara mengalahkan drone. Mulai dari FPV kecil hingga drone besar seperti Shahed, medan perang modern dipenuhi drone. Ribuan bisa berada di udara pada satu waktu. Beberapa bersahabat, yang lain musuh. Dan hampir tidak ada cara bagi prajurit di darat untuk membedakannya. Itulah sebabnya bagian pertama dari jawabannya adalah sensor yang dapat mendeteksi dan mengidentifikasi drone tersebut. Ada 4 jenis utama sensor. Yang pertama adalah akustik. Ini pada dasarnya mikrofon berteknologi tinggi. Fungsinya adalah mendengarkan suara yang dihasilkan drone. Ini bisa memberitahu di mana drone berada, seberapa jauh jaraknya, bahkan jenis drone tersebut. Setiap drone memiliki suara berbeda. Itu suara baling-baling FPV. Sementara ini suara mesin Shahed 136. Sensor akustik bagus karena sangat sulit membuat drone tidak bersuara, jadi sulit disembunyikan. Namun, gelombang suara tidak merambat jauh dan bisa terganggu oleh suara lain yang lebih keras di sekitarnya. Berikutnya adalah sensor optik. Ini adalah kamera yang melihat drone seperti mata manusia. Keunggulannya, kamera bisa melihat lebih jauh dan lebih detail daripada manusia. Mereka juga bisa mendeteksi inframerah, sehingga dapat melihat dalam gelap. Tapi mereka terbatas oleh garis pandang. Artinya, drone bisa bersembunyi dengan mudah, dan kamera hanya bisa mengarah ke satu arah dalam satu waktu. Jenis ketiga adalah frekuensi radio. Sensor ini mendeteksi hubungan antara drone dan operatornya. Banyak drone dikendalikan manusia. Mereka mengirim sinyal ke pengendali untuk memberitahu posisi dan apa yang mereka lihat. Operator lalu mengirim perintah kembali. Dengan mendeteksi sinyal ini, kita bisa mengetahui lokasi drone dan operator, jenis drone, arah pergerakan, kecepatan, bahkan membantu membedakan kawan atau lawan. Sensor ini memiliki jangkauan jauh dan cakupan 360 derajat. Dulu ini adalah cara terbaik mendeteksi drone. Namun sekarang, muncul drone yang terhubung dengan kabel serat optik panjang, sehingga sinyal tidak dipancarkan ke udara dan tidak bisa dideteksi. Terakhir adalah radar. Radar memancarkan sinyal sendiri yang memantul dari drone. Dengan membaca pantulannya, radar bisa mengetahui posisi dan jarak drone, bahkan jenisnya. Radar juga memiliki jangkauan jauh dan cakupan luas. Masalahnya, radar lebih efektif untuk objek besar seperti pesawat. Objek kecil seperti drone sulit dideteksi. Selain itu, radar memantul dari segala sesuatu, burung, serangga, menciptakan noise atau gangguan. Drone kecil bisa hilang dalam gangguan ini. Jika kita lihat langsung, perangkat kecil di atas adalah sensor RF. Yang seperti teropong adalah sensor optik. 4 pelat datar di bawah adalah radar. Radar juga bisa berbentuk lain, seperti yang berbentuk seperti Toblerone di atas truk. Namun mendeteksi saja tidak cukup. Setelah mengetahui lokasi dan jenis drone, langkah berikutnya adalah melacaknya. Untuk itu diperlukan komputer canggih dan kecerdasan buatan. Sistem ini menggabungkan data dari semua sensor dan menyajikannya secara sederhana kepada prajurit. Di DSEI kami berbicara dengan Mary Lou Smulders dari Exxon, yang menjelaskan sistem ini secara langsung. Sistem mereka menampilkan peta dengan lokasi sensor, zona peringatan, dan pergerakan drone. Ketika drone aktif, sensor mendeteksinya, dan sistem dapat melacak jalurnya, serta bahkan menemukan lokasi operatornya. Langkah terakhir adalah menjatuhkan drone. Ada banyak cara, salah satunya dengan rudal, seperti Aster 30. Ini sangat akurat dan efektif, tetapi sangat mahal, sekitar jutaan dolar per unit. Sementara drone bisa hanya ratusan dolar. Solusinya adalah rudal kecil dan lebih murah, seperti Nimrix atau Frankenberg Mark I. Mereka lebih terjangkau, tetapi tetap lebih mahal dibanding drone yang dihancurkan. Alternatif lain adalah meriam atau senapan mesin yang jauh lebih murah, tetapi jangkauannya terbatas. Ada juga jammer. Alat ini mengganggu sinyal antara drone dan operator. Jika sinyal hilang, drone akan jatuh. Biaya penggunaannya sangat rendah. Namun, jammer tidak efektif terhadap drone dengan kabel atau drone otonom tanpa operator. Teknologi lain adalah laser. Laser menembakkan energi tinggi yang memasak drone hingga rusak atau terbakar. Biaya pertembakan sangat rendah, hanya listrik. Namun, laser membutuhkan daya besar, berat, dan belum sepenuhnya terbukti di medan perang. Cuaca buruk juga bisa mengganggu kinerjanya. Di lapangan, semua teknologi ini terlihat nyata, dari rudal besar hingga rudal kecil seukuran roti baget, sistem senjata dengan meriam dan sensor, hingga jammer berbentuk senapan yang bisa digunakan langsung oleh prajurit.
Ada juga jammer kecil yang bisa dipakai di tubuh prajurit, cukup dengan menekan tombol untuk mengganggu drone. Sementara itu, sistem laser biasanya dipasang di kendaraan atau lokasi tetap, karena ukurannya besar dan membutuhkan daya tinggi. Para ahli menjelaskan bahwa laser memiliki keunggulan seperti biaya rendah, kecepatan cahaya, dan minim kerusakan tambahan. Sistem ini cocok untuk melindungi infrastruktur penting, seperti kilang minyak, pembangkit listrik, atau instalasi militer. Namun pada akhirnya jelas bahwa tidak ada satu solusi tunggal untuk menghadapi drone. Ini adalah proses berlapis dengan berbagai teknologi yang saling melengkapi. Sensor RF bisa mendeteksi jauh, tetapi bisa dikalahkan oleh kabel. Laser murah, tetapi belum sepenuhnya andal. Kesimpulan yang disepakati semua pihak adalah, untuk masa depan, menghadapi drone membutuhkan kombinasi berbagai sistem, sensor, pelacakan, dan berbagai metode penanggulangan yang bekerja bersama dalam satu jaringan pertahanan terpadu.